Baik, kita mulai kuliah kita di manajemen proses bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab pertama, yaitu pengenalan tentang BPM. Isi dari materi kita di bab pertama itu nanti adalah yang pertama, proses itu ada di mana-mana. Kemudian kandungan atau komposisi dari bisnis proses. Berikutnya adalah sejarah tentang BPM. Yang berikutnya adalah siklus hidup BPM dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan bicara tentang yang pertama manajemen proses bisnis, yaitu seni dan ilmu melihat bagaimana pekerjaan dilakukan dalam suatu organisasi. Untuk apa? Untuk memastikan hasil yang konsisten dan untuk memungkinkan terjadinya perbaikan proses. Ya, jadi perlu dilakukan itu agar apa? Agar eh, apa yang dikerjakan itu memiliki dasar sehingga hasilnya itu akan konsisten sesuai dengan yang diharapkan dan juga memungkinkan untuk apa? Kalau kita manage sebuah proses itu kita akan tahu mana kekurangannya sehingga kita bisa mengusulkan perbaikan-perbaikan di dalam proses. Yang kedua, istilah perbaikan ini memiliki arti yang mungkin berbeda-beda. Bisa saja yang pertama perbaikan itu dalam rangka mengurangi biaya, yaitu berarti efisiensi, gitu ya. Kemudian mengurangi waktu eksekusi, ini juga bicara efisien. Jadi melakukan proses yang sama, tetapi waktunya lebih singkat. Berikutnya mungkin mengurangi tingkat kesalahan. Kenapa? Karena prosesnya sudah dibukukan, ya, sudah diatur sedemikian rupa sehingga ketika seseorang melakukan aktivitasnya, dia berpedoman pada manajemen prosesnya, ya, sehingga akan berujung pada kesalahan yang semakin sedikit. Berikutnya juga untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui sebuah inovasi. Kemudian eh, inisiatif dari perbaikan dapat bersifat sekali atau berkelanjutan, bertahap maupun seketika. Jadi maksudnya ketika kita mau membuat sebuah improvement, ya, terhadap sebuah proses itu bisa dilakukan pada satu proses tertentu. Memang berkesinambungan, ya. Bisa langsung seketika dengan cara mengganti semuanya dengan proses yang baru atau dengan cara bertahap. Ya. Berikutnya, BPM adalah tentang pengelolaan proses. Jadi seluruh rantai peristiwa, aktivitas, dan keputusan itu akan dikelola sedemikian rupa. Nah, selanjutnya masuk pada bab pertama atau konten yang pertama, yaitu proses di mana-mana. Apa sih maksudnya? Ya, jadi sebuah perusahaan atau institusi bisnis itu pasti di dalamnya terdapat berbagai macam proses. Misalnya, di sini ada proses pemesanan sampai pada pembayaran. Ini adalah sebuah rangkaian proses yang di dalamnya ada banyak aktivitas. Kemudian dari penawaran sampai kepada pemesanan. Jadi ketika Anda didatangi sales gitu ya, ada penawaran barang dan sebagainya, untuk sampai ke tahap pemesanan itu pasti ada aktivitas-aktivitas yang mengikutinya. Kemudian pengadaan hingga pembayaran. Ini kalau yang biasa bekerja di perusahaan itu ada namanya departemen procurement, gitu ya, pengadaan. Bagaimana mereka melakukan pengadaan suatu barang, misalnya atas dasar apa, ya, pengadaan itu dibutuhkan. Kemudian bagaimana cara yang dilakukan untuk mulai membuat pengadaan dan seterusnya sampai kepada pembayaran terhadap barang yang dipesan. Demikian juga dengan permasalahan sampai kepada penyelesaian. Seringkali sebuah perusahaan itu menghadapi hal-hal yang misalnya permasalahan garansi gitu ya,
Kalau Anda membeli barang elektronik misalnya kan di sana ada garansi. Nah, bagaimana ketika garansi itu diklaim sampai dengan resolusinya, apa yang harus dilakukan? Nah, itu juga sebuah contoh proses. Berikutnya ada lagi aplikasi hingga persetujuan. Misalnya Anda ada di organisasi keuangan, lembaga keuangan. Ketika ada orang yang mengajukan aplikasi peminjaman, ya, itu kan pasti ada syarat, ada mekanisme, ya, ada tahapan yang harus dilalui hingga disetujuinya aplikasi tersebut. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh proses yang ada di sekitar kita. Ya, tentu banyak sekali. Ya. Berikutnya, nah, ini ada contoh ya di perusahaan namanya Build IT, yaitu perusahaan konstruksi, ya di mana perusahaan konstruksi yang ini adalah mengerjakan proyek seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, ya, pipa, terowongan, dan jalur kereta api. Nah, di Build IT ini para engineer yang bekerja di lokasi proyek atau disebut dengan site engineer itu memerlukan alat seperti truk, kemudian eskavator, kemudian bulldozer, dan pompa air. Tetapi di Build IT ini seharusnya mungkin Build It gitu ya, hanya memiliki sedikit peralatan sendiri dan lebih sering menyewa dari supplier. Jadi perusahaan ini seperti eh, pada umumnya perusahaan kontraktor ya. Mereka tidak memiliki alat-alat sendiri. Ketika mereka mendapatkan sebuah proyek, ya mereka akan menyewa alat-alat itu. Ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya karena di perusahaan ini aktivitasnya didukung dengan alat-alat hasil sewaan atau yang didapatkan dari penyewaan, maka selanjutnya ada proses di mana engineer itu membutuhkan peralatan. Ya. Tahapan atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan ini ketika ada proses membutuhkan peralatan. Kita lihat yang pertama, ya, para engineer ini mengisi formulir yang disebut dengan permintaan sewa peralatan. Kemudian mengirimkannya melalui email ke kantor di perusahaan tersebut. Aktivitas berikutnya di kantor setelah menerima email, petugas akan meninjau katalog ya, dari penyedia peralatan untuk mencari opsi yang paling ekonomis sesuai dengan permintaan. Jadi petugas yang ada di kantor akan membaca email dari site engineer untuk mencari alat dari supplier yang sudah mereka miliki. Setelah itu, mereka akan mengkonfirmasi ketersediaan peralatan yang dipilih dengan penyedia melalui telepon atau email kepada engineer. Jadi, clerk atau staff di administrasi itu akan mengkonfirmasi ulang pada site engineer bahwa peralatan yang dipilih itu ada atau tidak, ya. Nah, jika peralatan yang diminta itu tersedia, mereka jika tidak tersedia, maka site engineer ini, clerk ini eh, harus mencari alternatif. Ya. Jadi supplier, oh alatnya nggak ada nih, alatnya yang dibutuhkan oleh site engineer nggak ada, maka dia harus mencari dari supplier yang lain. Nah, Nah, setelah peralatan yang sesuai tersedia, maka petugas akan merekap atau mencatat dalam permintaan barang yang harus disewa. Nah, setiap permintaan sewa harus disetujui oleh log engineer di lokasi proyek. Ya. Seringkali log engineer menolak permintaan tersebut yang dapat mengakibatkan pembatalan. Namun, alternatifnya adalah mengganti peralatan yang dipilih dengan yang lebih murah atau lebih sesuai. Ya. Dalam kasus terakhir, petugas harus mencari ketersediaan peralatan lain. Jadi, setelah didapatkan ini daftar perangkat yang mau disewa, si pihak administrasi kantor itu tidak langsung melakukan penyewaan, tapi membuat konfirmasi kepada site engineer-nya. Ya.
kepada arsitek-arsitek yang ada di lapangan. Ini alatnya ada kayak gini, cocok nggak? Bisa dipakai nggak? Kan gitu. Nah, kalau ternyata, oh ini nggak cocok nih, nggak seperti yang saya harapkan, karena spesifikasinya begini-begini, kurang. Nah, dalam hal ini berarti eh, petugas di kantor harus mencari lagi, gitu ya. Tahapan selanjutnya, nah, setelah work engineer menyetujui permintaan sewa, petugas mengirim konfirmasi kepada supplier dengan PO, purchase order. Ya, PO yang dihasilkan dari sistem keuangan Build-It berdasarkan data yang diinput oleh petugas. Jadi setelah tercapai kesepakatan, oke, site engineer mau gitu ya, kemudian akan dibuatkan permintaan penyewaan kepada supplier. Ya, kemudian di database perusahaan itu akan membuat data rekap sesuai dengan yang diminta. Petugas juga mencatat persewaan peralatan dalam spreadsheet untuk memantau statusnya. Nah, ini hanya aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Kemudian, jika site engineer tidak memerlukan peralatan lagi, mereka meminta petugas untuk membatalkan permintaan sewa. Jadi, kalau sudah nggak perlu, berarti nggak jadi deh, nggak jadi, misalnya gitu. Ya, tentu mungkin ya, sudah dipesan ternyata di lapangan nggak butuh nih, nggak jadi. Misalnya, contoh kasus gimana? Yang ini banjir gitu ya. Awalnya banjirnya tuh dikit, nggak sampai tergenang. Terus mereka minta dikirim ekskavator misalnya ya. Nah, menggunakan truk gitu. Ternyata banjirnya itu gede banget, jalannya nggak bisa dilewati. Maka permintaan yang pertama kan nggak akan bisa dipakai, meskipun belum dikirim. Nah, kondisi-kondisi dinamis ini kemudian mengakibatkan apa? Permintaan dibatalkan. Ya. Nah, setelah itu pada waktu yang telah ditentukan, supplier mengirim peralatan ke lokasi konstruksi. Jadi sudah ada kesepakatan. Berikutnya apa namanya? Supplier mengirim barang-barang sesuai yang diminta ke lokasi yang eh, yang diharapkan, ya, ke site engineer tadi. Ketika barang datang, site engineer memeriksa peralatan tersebut. Ya, kemudian kalau memang sudah selesai, nah, itu apa namanya? eh, nah, jika peralatan ini tidak sesuai dengan yang diminta, itu bisa dibatalkan. Ya, minta baru lagi. Nah, dalam konteks ini berarti site engineer harus memulai proses dari awal. Tahapannya begitu panjang. Untuk apa? Hanya untuk memenuhi permintaan persewaan. Ya. Dan itu ini hanya sebagian besar ya. Itu mungkin nanti akan ada cabang-cabang aktivitas yang lain yang bisa lebih panjang dari itu. Nah, Anda bayangkan sebuah permintaan peralatan itu melewati sedemikian banyak aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan, ya, dan eh, melibatkan ada staff di kantor, ya, site engineer-nya juga, kemudian ada supplier dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah contoh proses di Build It. Nah, kemudian ketika masa sewa berakhir, supplier datang untuk mengambil peralatan. Ya, terkadang site engineer meminta perpanjangan masa sewa karena mungkin belum selesai, gitu ya. Maka sebelum selesai, site engineer akan menghubungi apa namanya staf kantor, kemudian staf kantor akan menghubungi supplier untuk bisa perpanjangan atau mempercepat, gitu ya. Nah, karena ini mungkin di tengah jalan atau mungkin karena sesuai dengan perjanjian awal tidak ada kesepakatan untuk perpanjangan, maka supplier juga bisa menolaknya. Nah, itu juga masuk kategori tahapan dari proses-proses yang terjadi. Nah, kemudian beberapa hari setelah peralatan diambil, supplier mengirimkan faktur kepada petugas melalui email, gitu ya. Peralatan sudah diambil nih, baru kemudian masuk tagihan. Tagihan akan peralatan yang disewa. Nah, tagihan masuk, maka kemudian staf kantor akan mengkonfirmasi ke site engineer yang di lapangan yang pakai ini. Apakah benar nih alatnya yang disewa seperti ini, dipakai dan seterusnya, gitu ya. Nah, petugas juga mengecek apakah harga sewa yang tertera di invoice sudah sesuai dengan yang ada di PO. Nah, itu juga aktivitas yang mengikutinya. Kemudian setelah selesai, maka baru bagian keuangan
membayar tagihan yang masuk. Nah, ini Anda bisa bayangkan ya tahapan yang begitu panjang ya untuk melakukan persewaan. Nah, hal yang demikian kalau tidak di-manage dengan benar kan bisa nggak standar gitu. Bisa tidak sesuai dengan harapan. Bisa permintaan hilang di tengah jalan, nah, dan sebagainya. Nah, itu kenapa kita perlu melakukan manajemen terhadap proses bisnis. Oke, selanjutnya di bagian kedua yaitu komponen-komponen dari bisnis proses. Nah, apa itu definisi dari bisnis proses? Proses bisnis adalah sejumlah kejadian, aktivitas, dan hasil keputusan yang terhubung satu sama lain, melibatkan berbagai pihak dan objek yang menghasilkan suatu nilai, setidaknya bagi satu pelanggan. Jadi proses itu pasti ada outputnya, ya. Ada inputnya, ada event atau kejadian yang memicu proses, ada prosesnya, ya, ada aktivitas-aktivitas yang ada dalam proses tadi, kemudian menghasilkan sebuah output. Dan output itu memiliki nilai setidaknya bagi satu pemakai proses, satu pelanggan. Ya, itu disebut dengan proses bisnis. Nah, ini adalah elemen-elemen dari proses bisnis. Kalau dalam bagian ini terlihat proses bisnis itu terdiri atas kejadian. Oke, ini saya lihat ya. Proses bisnis itu terdiri atas kejadian, kemudian aktivitas. Ya, aktivitas itu bisa satu sampai banyak. Ada aktivitas yang banyak di dalam sebuah proses bisnis. Atau juga mungkin cuma satu, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi tidak mungkin sebuah proses kok nggak memiliki aktivitas. Nah, kemudian juga proses bisnis itu ada keputusan-keputusan di dalamnya, prosedur ya, yang yang berlaku di dalam sebuah proses. Nah, setiap proses bisnis itu akan mengeluarkan hasil, pasti akan ada hasilnya, satu maupun banyak hasil. Nah, hasil ini apa sih? Hasil itu bisa hasil positif maupun hasil negatif, gitu ya. Hasil positif berarti hasil yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Kalau hasilnya negatif berarti ya tidak sesuai. Pasti akan menghasilkan, yang pasti proses itu akan menghasilkan. Bisa positif berarti ada nilai, ada value yang dinikmati oleh pelanggan, atau negatif. Negatif berarti tidak bermanfaat dan bagi pelanggannya. Nah, ini berarti ada kesalahan dalam proses bisnisnya. Nah, pelanggan, baik pelanggan ini, pelanggan itu siapa sih dalam proses bisnis? Pelanggan itu adalah salah satu aktor. Aktor itu adalah komponen yang terlibat dalam proses bisnis. Ya, bisa jadi pelanggan, bisa jadi engineer-nya, bisa jadi pekerjanya dan sebagainya. Itu masuk kategori aktor di dalam proses bisnis. Ya. Di samping memiliki aktor atau melibatkan aktor, proses bisnis juga melibatkan objek. Nah, objek itu misalnya apa sih contohnya? Ya, misalnya kertas, ya perangkat-perangkat yang lain yang digunakan oleh aktor untuk melakukan proses bisnis. Nah, ini adalah elemen-elemen dari proses bisnis. Nah, ini tadi ya, pelaku atau aktor itu bisa manusia, bisa organisasi, bisa softwarenya, ya. Kemudian benda fisik itu bisa peralatan tadi ya, objeknya tadi ya. Di sini objeknya atau benda fisik atau objek itu bisa peralatan, bahan, produk, dokumen dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa objek informasi ya, dokumen elektronik dan catatan elektronik yang lainnya. Ya, itu juga masuk kategori objek. Nah, ini ada contoh lagi proses pemesanan produk secara online. Nah, itu juga bisa diurai menjadi beberapa sub proses. Jadi, proses itu tidak selalu hanya satu proses ya. Bisa saja di dalamnya ada sub proses yang saling bersinergi. Ya, oke. Ini contohnya misalnya pelanggan mengunjungi situs web toko online dan memilih produk yang ingin dibeli.
Kemudian pelanggan menambahkan produk ke keranjang belanja, memasukkan informasi pengiriman dan pembayaran. Sistem memvalidasi informasi dan melakukan transaksi pembayaran. Toko online mengirimkan produk ke pelanggan dan memberikan nomor resi pengiriman. Pelanggan menerima produk dan mengkonfirmasi penerimaan. Nah, kalau Anda cermati dari 5 tahapan ini sebenarnya masing-masing ini juga sebuah proses. Ya, kalau Anda lihat ya. Anda cermati, misalnya nih, pelanggan menambahkan produk ke keranjang belanja dan memasukkan informasi pengiriman dan pembayaran. Ini adalah subproses sendiri dari apa? Dari pemesanan produk. Ya, di dalamnya bisa kita uraikan lagi menjadi aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, proses bisnis dapat berbeda-beda tergantung pada jenis bisnis yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapainya. Namun, pada dasarnya, semua proses bisnis memiliki karakteristik serupa, yaitu memiliki tujuan yang jelas, melibatkan sejumlah aktivitas, menghasilkan nilai. Ya, ada karakteristik yang sama, punya tujuan. Setiap proses itu pasti punya tujuan. Ada aktivitas di dalam proses itu. Ya, proses pasti ada aktivitas atau pergerakan-pergerakan dan menghasilkan nilai. Intinya itu ya. Nah, ini ada contoh lagi. Saya sebutkan saja karena ini contoh saja. Ini contoh pada proses penerimaan mahasiswa pasca sarjana. Nah, nanti Anda bisa detail cermati ya. Ada hal-hal yang harusnya dilakukan di awal atau harusnya dilakukan di akhir. Ini saya skip aja, saya sebutkan. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Bisa Anda cermati nanti di dokumen offline yang akan saya bagikan. Oke, tahapan selanjutnya panjang sekali ya. Nah, misalnya itu tadi ya. Setelah dilakukan semua tahapannya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anda harus jawab. Yang pertama, siapakah aktor dalam proses ini? Nah, proses penerimaan mahasiswa pasca sarjana. Aktornya siapa saja? Nah, tadi kan ada ya calon pendaftar ya. Kemudian ada admission office, gitu ya. Kemudian ada akademi komite dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Nah, aktor mana yang dapat dianggap sebagai customer dalam proses ini? Ya, tentu si pelamar itu adalah customer atau pelanggan dari proses penerimaan mahasiswa baru ini pada proses yang besar ini ya. Nilai apa yang diberikan dari proses di atas pada customernya? Tadi kan mesti selalu menghasilkan nilai kan? Lalu nilai apa yang diterima oleh si customer, pelanggannya adalah orang yang mendaftar. Nilainya apa? Ya nilainya diterima itu sebagai nilai positif dan tidak diterima itu nilai negatif. Ya, nilainya berarti bisa nilai diterima maupun tidak. Kemudian apa saja yang mungkin dihasilkan dari proses ini? Ya banyak ya. Em, yang dihasilkan ya diterima karena apa? Ya, jadi kan nilainya tadi nilainya diterima. Nah, diterima ini alasannya apa sih? Nah, ditolak alasannya apa sih? Mungkin tesnya kurang bagus, ya, mungkin ijazahnya tidak sah dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang bisa dihasilkan dari proses ini. Karena kan ada nih nanti, ada keputusan, nah kemudian kan ada hasil yang didapatkan untuk melandasi keputusan yang diberikan kepada pelanggan. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian bisnis proses manajemen itu apa sih? Tadi kan proses bisnis ya, sekarang manajemen proses bisnis ya. Manajemen proses bisnis adalah kumpulan metode, teknik, dan alat untuk mengidentifikasi, menemukan, menganalisis, mendesain ulang, melaksanakan, dan memantau proses bisnis untuk mengoptimalkan kinerjanya. Nah, ini nanti kita akan masuk di sini nih ya mengidentifikasi, menemukan, menganalisis, mendesain ulang, melaksanakan, dan memantau proses bisnis ini adalah daur atau siklus hidup manajemen proses bisnis. Ya. Oke, nanti kita akan sampai kepada itu.
Kemudian apa yang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan ini, nanti kalau Anda masuk ke manufaktur itu ada Total Quality Management (TQM), gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau TQM itu eh, fokus pada improving atau peningkatan yang berkelanjutan, ya. Mempertahankan kualitas produk dan servis. Jadi fokus di bagaimana cara mempertahankan kualitas produk. Ya. Titik fokus disiplin TQM ada pada produk atau layanan itu sendiri. Sementara BPM berfokus pada peningkatan prosesnya. Ya, ada bedanya ya. Jadi kalau BPM itu di aktivitas-aktivitasnya yang mau ditingkatkan, ya, efisiensi dan efektivitasnya. Tapi kalau TQM itu pada kualitas produknya. Jadi misalnya produknya kualitasnya pada ranah A atau B gitu ya. Nah, kalau TQM itu bagaimana menciptakan B ini konsisten, kualitasnya sesuai dengan ini terus. Tidak mempertimbangkan di efisiensi proses. Sementara BPM fokus pada efisiensi prosesnya. Untuk menghasilkan B, ya, oh kita bisa menghemat yang lain nih di sisi apa namanya di sisi prosesnya. Nah, itu fokus BPM-nya, ya. Jadi fokus di aktivitasnya. Oke, kemudian ada ilmu berikutnya yaitu operation management, ya, berkaitan dengan pengelolaan fungsi fisik dan teknis organisasi, ya, khususnya yang berkaitan dengan produksi dan manufaktur. Nah, sementara BPM itu membuat perubahan pada proses yang ada untuk memperbaikinya. Ya, jadi kalau operation management itu menjaga sinergi antar aktivitas antar proses yang ada di dalamnya. Sementara kalau BPM itu improvement di dalam prosesnya, memperbaiki prosesnya. Nah, itu bedanya. Kemudian ilmu lain yang terkait adalah Learn, ya. Learn ini dari Toyota, ya, yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan. Itu aktivitas yang tidak menambah nilai bagi pelanggan. Kan banyak kalau nanti Anda masuk ke organisasi, ya, baik itu manufaktur, organisasi jasa, macam OSM, ya, macam kampus kita, di dalamnya banyak sekali aktivitas yang ternyata tidak menambah nilai bagi user, pelanggannya. Ya, banyak lah. Nanti kita akan praktekkan, ya. Saya minta Anda untuk mengamati apa saja sih aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sebuah departemen di kampus kita. Nah, aktivitas itu nambah nilai nggak bagi pelanggannya? Kalau nggak nambah nilai, itu hanya memboroskan sumber daya. Jadi sebuah departemen bisa terdiri dari 12 orang yang ternyata nggak nambah nilai bagi pelanggan. Nah, itu nanti kita akan pelajari di sana. Kemudian ada juga Six Sigma, ya. Six Sigma ini berasal dari ilmu manufaktur, ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tahapan berikutnya adalah origin and history of BPM. Nah, ini mungkin kita cepat aja. Sejarah-sejarah BPM, kenapa kok bisa sampai muncul ilmu ini. Nah, di abad-abad yang sebelumnya, nah ini eh, dalam proses, ya, di masa yang lampau gitu ya, di masa yang lampau itu fokus pekerja itu semua proses untuk semua produk, ya. Ini abad yang lama ini, ya. Jadi semua proses untuk semua produk itu maksudnya yang mengerjakan sesuatu untuk semua produknya. Nah, kemudian bergerak atau berubah menjadi semua proses untuk sebuah produk. Jadi dilakukan semuanya hanya untuk satu produk. Nah, di yang era sekarang harapannya itu satu bagian dari sebuah proses itu hanya untuk sebuah produk. Bagaimana kemampuan pekerjanya? Kalau pekerja yang dulu itu multi talent, ya, pekerjanya itu serba bisa lah, karena tadi semua proses untuk semua produk. Jadi harus bisa semuanya, gitu ya. Nah, yang sekarang itu spesialis menengah. Sorry, yang pada era pertengahan itu spesialis menengah. Yang terakhir itu spesialis murni. Nah, ini kalau Anda lihat di beberapa
waralaba ya, itu masih menggunakan generalis murni. Kalau Anda lihat misalnya saya menyebut merek ya, mohon maaf kalau salah nanti tolong dikoreksi. Ada perusahaan fast food gitu ya. Ternyata cara bekerjanya gimana? Ternyata semua karyawan itu harus menguasai semua hal. Baik itu menggoreng ayamnya, kemudian melayani pembayarannya, kemudian membersihkan tempatnya, dan seterusnya. Itu masih ada. Dengan alasan, ya, setiap orang yang misalnya harus cuti, harus apa, tidak ada proses yang terganggu, karena semuanya bisa melakukan itu. Nah, itu generalis murni. Ya, masih menganut paham itu. Semua orang harus bisa mengerjakan semuanya. Akhirnya apa? Tidak ada spesialisasi murni. Maka yang bekerja di situ nggak butuh sarjana. Karena semua akan di-training untuk mengerjakan semua hal. Kalau Anda difokus di sistem misalnya ya, Anda bagus di coding, ya nggak laku di situ. Karena Anda spesialis murni, ya itu Anda akan masuk ke abad industri. Nah, itu bagaimana proses ini berubah. Nah, ini contohnya ya, dalam proses pembuatan jarum ya, singkatnya ya, untuk membuat jarum jahit itu ya, itu sampai ada 18 operasi yang berbeda. Maksudnya ada 18 tahapan yang berbeda, padahal hanya untuk membuat sebuah jarum. Ya, oke. Nah, ini juga contoh di departemen apa namanya Ford ya. Ini pada awal-awal dulu di perusahaan Ford, perusahaan mobil yang Anda tahu tuh. Nah, itu ada 4 departemen. Ya, ada 4 bagian besar ya, satu penjual dan 3 departemen. Ada departemen pembelian, departemen gudang, ada departemen hutang dagang. Hutang dagang itu bagian yang membayar lah, pembayaran, tagihan dan sebagainya. Nah, pada awalnya dulu mereka membutuhkan 500 orang untuk mengecek 14 item dalam 3 dokumen. Kok bisa demikian banyak karyawannya? Kok bisa demikian banyak tenaga kerja yang dibutuhkan? Ya karena mereka seperti ini, tahapannya Anda lihat ya. Pembelian memberikan salinan permintaan pembelian. Kemudian ini akan mencocokkan dengan tagihan. Kemudian kalau cocok akan mengirimkan pembayaran. Nah, gudang itu juga akan mengirimkan barang sudah dikirim. Maka di sini ini banyak sekali orang untuk ngecek permintaan pembelian, ngecek apakah barang sudah dikirim apa belum. Kalau sudah akan mengirimkan pembayaran. Sudah ada tagihan belum dan seterusnya. Ini pusing sekali di sini. Ya, maka dia butuh 500 orang. Nah, kemudian selanjutnya dengan menggunakan manajemen proses bisnis, dengan bantuan teknologi informasi di sini, basis data pembelian, maka karyawannya berkurang drastis. Nah, ini adalah inti bisnis proses manajemen. Ya, ditambahkan di sini sistem informasi, maka departemen pembelian cukup input aja, gudang cukup input kedatangan barang, ya. Kemudian hutang dagang cukup meretrieve, mengambil aja. Oh, barang sudah datang. Oh, ini ada permintaan. Jadi nggak perlu ngecek satu-satu yang bekerja di sini. Kalau sudah cocok semuanya, tinggal bayar. Nah, ini manajemen proses bisnis. Jadi dia bisa membuat sebuah terobosan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di sini tadi. Ya. Eh, apakah ada yang berubah di dalam nilainya? Nggak ada yang berubah di nilainya. Value yang dinikmati oleh setiap pelanggan. Ya. Sama kan? Tahapannya sama, hanya dia efisien. Perhatikan, yang sebelumnya 500 orang sekarang menjadi 120 orang. Nah, ini adalah fokus dari manajemen proses bisnis. Ya, membuat efisiensi proses. Nilainya dapat. Ya. Nah, itu contoh di Ford. Nah, berdasarkan tadi, siapa aktor dalam proses ini? Nah, aktornya kira-kira siapa? Ingat ya, aktor itu adalah orang atau departemen atau pelakunya. Berarti purchasing departemen, ya, kemudian account warehouse dan penjual atau vendornya, ya.
Ada juga departemen gudang ya, gudangnya juga. Aktor mana yang dianggap sebagai pelanggan dalam proses ini? Ya, pelanggannya ya setiap unit. Setiap unit ini adalah pelanggan. Pembelian ini pelanggan dari sini. Ya, departemen gudang itu juga pelanggan. Ya. Jadi tidak hanya penjual saja, semuanya adalah pelanggan dari sistem ini. Gitu ya, karena dia menikmati ini garis panahnya ini ya. Nah, berarti dia menikmati, mengambil hasil. Ini dia berarti nilainya dia juga akan mendapatkan itu. Jadi dia statusnya juga pelanggan. Sekalian juga aktor juga ya. Nilai apa yang diberikan proses kepada pelanggannya? Ya, barang tepat waktu, hitungannya akurat, biayanya lebih hemat, itu ya nilainya yang bisa dihadirkan dari proses bisnis tadi. Apa yang dihasilkan, apa yang mungkin dihasilkan dari proses ini? Pengiriman barang tepat waktu, ya. Kemudian kalau belum barang tidak sesuai bisa ditolak dan sebagainya. Ya, itu hasil yang mungkin dari proses ini. Oke, kita tahapan kita lanjut berikutnya adalah the rise and fall of BPM ya. Oh, ini BPR. BPR itu Business Process Reengineering. Reengineering itu berarti mengganti proses bisnis semuanya. Nah, ini ada dulu ya banyak salah persepsi, kemudian memecat banyak orang karena atas dasar bisnis proses reengineering, ya, otomasi dan sebagainya. Nah, sehingga uh, apa namanya proses bisnis proses reengineering itu banyak menemui kegagalan. Harusnya bertahap, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh nanti Anda bisa pelajari sendiri. Lalu kemudian setiap proses itu ada pemiliknya, pemilik proses. Ya. Apa sih tanggung jawab pemilik proses? Ya, ya tentu saja mereka harus merencanakan, ya, menentukan tujuan. Ini bagi proses perencanaan dan organisasi itu menentukan tujuan dan pengecualian, menetapkan rencana dan budget, menyediakan sumber daya dan staf, kemudian mengimplementasikan proses. Jadi misalnya proses perakitan modul handphone. Nah, siapa pemiliknya? Ya manajer proses. Manajer proses itu pemilik proses. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia menentukan tujuan. Tujuannya apa sih? Menciptakan produk yang kualifikasinya seperti ini dan seterusnya. Anggarannya berapa untuk melaksanakan proses ini? Ya, dia yang menyusun semua. Ya. Kemudian proses pemantauan dan controlling. Ya. Kemudian ini adalah eh, nah, manajer yang bersangkutan itu pemilik proses ya. Nanti prosesnya alurnya seperti ini. Ya, ada umpan balik, dieksekusi prosesnya, kemudian hasil ukurannya eh, di, di eh, diamati lagi, ya, dianalisa ulang dan seterusnya. Oke, ini dalam dalam rangkaian tadi, nanti siklus hidup proses. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk BPM Life Cycle. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.